kalau misalnya penegak hukumnya tegas, nggak ada ini itunya, kan nggak bisa masuk orang itu, langsung bisa diputar. Kayak kejadian kemarin itu masalah perairan tentang perikanan sama Menteri Susi kemarin, kan langsung dibom kapalnya itu. Karena apa? Bot lain yang masuk. Begitu juga dengan ini, bukan masalah tentang kemanusiaan, bukan. Kalau kemanusiaan kita orang Aceh membantu Palestina pun miliaran rupiah, miliaran. Kita orang Aceh kan gitu. Kekhawatiran terbesar kita apa sih bang? Ya kekhawatirannya takut kejadian kayak di Malaysia bang, itu doang pedomannya. Karena patokannya Palestina kayak gitu. Itu bang, nanti diminta lagi hak tanahnya, kan gitu. Kan kita takut, capek nenek moyang kita dulu memperjuangkan negara Indonesia ini. Apalagi Nanggro Aceh Darussalam yang diperjuangkan. Ini dari sekarang, ini orang ini harus pindah. Kita itu terserah kepada orang apa itu SR itu, mana terserah. Pokoknya jangan ada di sini lagi. Berarti untuk penanganan sementara ini juga dari desa ini nggak mau sediakan tenda semua? Nggak mau. Walaupun dibayar untuk anak muda satu malam 150 per orang, jangankan 150, 300 pun orang itu nggak mau menerima. Pokoknya kalau masih ada mereka bilang dalam detik ini harus pindah. Katanya bela Palestina, kok pengungsi Rohingya diusir? Katanya demi kemanusiaan, kok dibedain? Munafik lo. Sini, saya kasih tahu kenapa sekarang kita beda sikap terhadap pengungsi Rohingya. Nggak seperti dulu. Dulu kami iba karena kami belum tahu saat mereka kabur dari negaranya, lalu yang katanya terdampar. Kan orang-orang Indo sempat tuh kasih makan, kasih bantuan, donasi dan lain-lain. Orang-orang Indo, Masya Allah baiknya itu. Kecuali yang tukang nyinyir ya, biasanya nanti muncul di kolom komentar. Begitu kita tahu kalau mereka itu ngelunjak, dikasih hati malah minta jantung. Maka manusiawilah kalau sikap kita berubah. Yang tadinya kasihan jadi enak. Sedangkan orang-orang Palestina itu mentalnya beda. Mereka mati-matian membela tanah airnya, tidak mau meninggalkan negerinya meskipun tiap hari ditindas. Mentalnya beda bos, kami respect. Dan lagi mereka itu orang-orang Palestina punya hubungan kuat dengan Indonesia. Dulu saat Indonesia masih berjuang di masa kemerdekaan, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berkeliling ke negara-negara Arab, mengajak semua bangsa Arab untuk memberi dukungan ke Indonesia. Yang akhirnya Mesir pada waktu itu yang pertama kali bersuara mengakui kemerdekaan Indonesia. Belum lagi ada kris sirik berdarah Palestina. Dan Muhammad Ali Tahir, dia sumbangkan seluruh kekayaannya untuk modal kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Rohingya, bukan kami mau membeda-bedakan kemanusiaan, tapi secara manusiawi pasti kami berlaku beda terhadap Palestina yang pernah punya sumbangsih besar ke Indonesia. Sedangkan Rohingya tidak ada. Pasti kami lebih rela bantu warga Palestina yang pandai berterima kasih. Kalau Rohingya dikasih makan, mengeluh katanya kurang. Dikasih beras malah dibuang. Dikasih rumah layak di Sidoarjo dan uang tiap bulan 1.250.000 per kepala. Katanya masih belum cukup. Woi, buat kamu yang suka nyinyir, dengar ya, teman-teman guru honorer, buat dapat 500.000 saja harus mengajar dari pagi sampai sore selama 1 bulan. Teman-teman buruh buat dapat UMR harus kerja dulu dari pagi sampai sore, ninggalin keluarga. Lah, orang Rohingya tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, dikasih makan, dikasih rumah, dikasih 1.250.000 per bulan secara cuma-cuma. Masih juga dia bilang kurang, malah minta pulau lagi.
Dan kamu, para tukang nyinyir, masih bilang kemanusiaan kok dibeda-bedain? Oke, kalau gitu saya ada solusi kemanusiaan. Logika sederhananya begini, kami kan cuma mampu untuk bela Palestina. Nah, kalian yang tidak mau beda-bedain kemanusiaan, gimana kalau kalian kasih alamat kalian? Biar Rohingya kami usulkan ke pemerintah buat nginap di rumah kalian. Kalian kan yang Mahasiswa Aceh baru-baru ini sudah melakukan aksi demonstrasi tolak Rohingya, tapi sepertinya mereka kekurangan massa nih guys. Pesan buat mahasiswa Aceh, coba berkolaborasi dengan masyarakat. Karena apa? Karena saat ini total pengungsi Rohingya sudah mencapai 1084 orang. Dan itu belum termasuk 139 orang yang mendamparkan diri tanggal 2 Desember. Dan tahu gak kalian, mereka ini nggak terdampar guys. Ini adalah penyelundupan Rohingya. Salah satu dari mereka bilang nih, dia yang bilang kalau sebenarnya Indonesia ini adalah tujuan akhir mereka, bukan Malaysia lagi. Dan yang terdampar ini mayoritas dari Bangladesh. Setelah terdampar, apa yang mereka lakukan? Mager-mageran guys. Makan tidur beranak, makan tidur beranak, itu aja kerja mereka. Karena mereka ini nggak perlu kerja untuk mendapatkan nasi. Setelah nasinya dikasih malah dibuang. Gue nggak tahu kenapa kayak udah gedek banget sama kelakuan masyarakat Rohingya ini. Gue juga mau spill sesuatu juga nih, kalian lihat ini guys. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata ada 1000 orang Rohingya yang tinggal di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo. Mewah guys, gedung tingkat, kalian lihat nih gedungnya. Iya juga gitu. Sementara WNI apalagi di Jawa ini banyak yang nggak punya tempat tinggal. Dan orang-orang Rohingya ini tinggal di tempat seperti ini kurang lebih sudah 5 tahun. Gue nggak tahu kenapa makin mendidih nih sama UNHCR ya. Jadi buat mahasiswa Aceh dan juga masyarakat Aceh, kalian datangi tuh gedung UNHCR di wilayah kalian. Aceh sedang nggak baik-baik saja, ini gawat guys.